Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahdi Ispidi, nomor induk mahasiswa 2503117 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada hari ini 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 ME Kupang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan materi mengidentifikasi cara makhluk hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajaran, sekarang kita membaca doa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Absen kehadirannya dulu. Satu, Ahmad Fikri Ilham ada? Ya. Muhammad Amin ada? Ya. Muhammad Hamka hadir. Muhammad Jaki Mubarak hadir. Muhammad Syafiq hadir. Muhammad Sofan Hadi hadir. Nailatul Nafisah hadir. Nur Latifah hadir. Najla Zakiyah hadir. Depnisa Aisyah hadir. Sekarang Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran kita satu, menjelaskan pengertian adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bentuk adaptasi hewan berdasarkan gambar atau teks bacaan.
3. Menjelaskan kerjasama antar bagian tubuh hewan dalam beradaptasi. Menunjukkan sikap kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. 5. Menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan atau poster. Selanjutnya, di sekeliling rumah kita atau di sekolahan kita terdapat ada kolam. Di halaman kita terdapat ada ayam, itik, sapi, kucing, kambing. Nah, itu termasuk binatang-binatang yang macam-macam caranya, bentuk awaknya, bentuk badannya, kakinya. Dan kakinya tidak sama, kada sama kalau ayam, itik, kambing. Dan mencari makannya pun berbeda bentuknya. Ada kambing makan apa? Rumput. Sapi, burung, macam-macam, ulat, padi, Jawa. Dan paruhnya pun berbeda-beda. Ada yang runcing, ada yang tidak runcing. Kakinya pun berbeda. Karena hewan-hewan itu beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau itik hidupnya di mana? Di air. Kalau ayam di darat. Dan kakinya itik bebek itu berselaput karena hidupnya di air supaya bisa berdayung. Biasa kitanya bakunyong mengaih. Ya, kalau ayam di darat ada bisa lamas hidupnya di darat karena ayam itu mengaih, mencari makanan mengaih, ya Allah. Kita mencari makan. Apakah semua hewan bentuk kakinya paruh yang sama atau tidak paruhnya? Tidak. Sepertinya sebenarnya yang kali sama kayak apa? Itik, bebek, ada sama ya kalau sama ayam. Ada bebek, paruhnya panjang dan lebar sedikit. Ya, kalau ayam itu runcing dan tidak lebar. Nah, jadi semua wilayah itu semuanya tidak sama. Di sekolah kita ada kolam berisi itik. Di halamannya ada ayam. Pada zaman di halaman kan ada ayam, itik, kawa di rumah. Pasti itu ada macam-macam hewan, sapi, burung, kawa, kucing. Dan di sawah dekat sekolah ada burung apa? Bangau, ya Allah, burung putih, burung pundul.
padahal sama-sama unggas, sama-sama binatang unggas. Apa hubungan dengan cara mereka mencari makan dan tempat hidupnya? Jadi tempat hidupnya itu berbeda-beda, ada sama, ada yang hidupnya di darat dan ada hidupnya di air. Sekarang Bapak mau menggambarkan ilustrasi. Cuma Bapak gambarnya seadanya lah, kalau mau ada bagus kayak gambar yang aslinya. Sini Bapak menggambarkan ayam. 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 Ini matanya. Nah, kalau ayam itu macam apa? Kemudian bebek. Bangau. Bangau ini kebiasaannya lehernya panjang ya Pak, pada yang lain. Dipakai bela gitu kepala. Bangau ini kebiasaannya patoknya panjang. Bangau. Dalam. Elang ini kakinya cakar ya Pak? Cakar. Biar bisa membedakan elang bangau, bebek, ayam. Perbedaannya di mana dulu? Makannya elang apa? Daging.
urat-urat bisa jadi makannya di pohon. Nah, kebanyakannya makan daging, termasuk kalau bangau makanannya apa? Ikan. Karena bangau ini patuknya panjang, elang ini patuknya apa sini seperti apa itu berkilok ya lah, patok bapak curing, rasanya patok ikan dalam air. Kalau bibit apa makanannya? Adik, kiong bahasa kita gue, payak, apa lagi? Kulit padi, dadak ya lah, gebuk, ayapan, sama ya lah, beras, nasi, ano makanannya. Dan ini bentuknya kakinya sama atau tidak? Lain. Elang bentuk kakinya cakar runcing. Bangau runcing juga karena dia di pohon juga apa tempat persinggahannya. Bibit pakai selaput. Ayam tidak pakai selaput. Bapak bertanya, mengapa elang itu paruhnya tajam, cakarnya kuat? Apa? Karena dia memakan daging dan mencari mangsanya yang hidup di tanah. Dia matanya itu sangat tajam, melihat ke bawah. Nah, sambil terbang dia melirik, misalnya ada apa, tikus, kelinci. Nah, semampu dia bisa membawa mangsanya itu, dan cakarnya itu untuk merobek-robek mangsanya, cara memakan. Nah, dan sekarang Bapak bagi 3-4 kelompok. 1, 2, 3. Dan di situ ditulis gambar di mana hewan hidup, di mana hewan tersebut hidup. 2, bagaimana bentuk kaki dan paruhnya. 3, apa fungsi bentuk tersebut terhadap cara hidupnya. 4, bagaimana bagian tubuhnya bekerja sama untuk mencari makan. Tuh, biar kerjakan. Sambil menulis. Bagaimana sudah?
menjawab tadi di mana hewan tersebut hidup. Di mana ya hewan tersebut hidup seperti ayam, bangau, bebek, elang. Elang di mana hidupnya? Di udara di atas pohon. Kalau bangau di udara di pohon. Bebek di darat. Ayam juga di darat. Bagaimana bentuk kaki dan paruhnya? Gimana bentuk kaki dan paruhnya? Kakinya sama juga? Tidak sama. Kalau ada elang, kakinya runcing. Bebek pakai selaput. Balayit kakinya itu antara cangkangnya itu sama yang satu pakai selaput. Apa fungsi bentuk tersebut terhadap cara hidupnya? Fungsinya banyak, ya. Fungsi bentuk tersebut terhadap cara. Kayak elang, paruhnya curing, kakinya tajam untuk menyubit mangsanya untuk makan dan memberi makan anak-anaknya disubit-subitnya. Sekarang kita sudah selesai belum? Sekarang kita coba baca hasil kalian menjawabnya. Yang maju baca. Maju. Yang baca maju. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Jangan menunggu sebentar supaya kerjakan.
Apa persamaannya dulu? Adaptasi persamaan hewan itu ada juga. Persamaannya adalah bebek dan ayam sama-sama hidup di darat. Persamaan bangau dan ayam hidupnya di udara. Makannya punnya sama makannya. Cuma maksud makannya itu sama-sama pada makan. Kalau bebek ayam makan barang pade, kulit pade. Kalau ini bisa alamnya bisa juga ikan ya Allah sama nih, ikannya masih di laut, di sungai bisa mematok matok iwak di ikan di sungai. Dan Bapak menyimpulkan, sudah ada paham ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, sudah tidak ada yang bertanya. Bapak menyimpulkan kesimpulannya, setiap makhluk hidup penyesuaian diri agar bisa hidup di lingkungannya, bagian tubuh bekerja sama makhluk sama untuk mencapai tujuan hidup. Nah, jadi sampai kesimpulannya sama makhluk hidup kebersamaannya dia menunjukkan untuk hidup sama manusia, tujuannya sama, berusaha bekerja untuk menafkahi anak-anaknya dan mencari makan. Sama juga dengan binatang. Binatang mencari makan untuk menghidupi anak-anaknya dan dia sendiri. Nah, itu hanya kesimpulannya. Dan sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, Bapak mengucapkan salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.